Mereka yang memiliki jiwa pejuang, ini semuanya harus dia sholat malam. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para sahabat untuk sholat malam, agar mereka memiliki kekuatan iman yang bukan hanya lisan saja, tapi praktek. Jika antum merasa diri antum soleh, tapi tidak menjalankan kebiasaannya orang soleh, yaitu sholat malam, antum belum soleh. Tatkala semuanya terlelap dari sejumlah buku self management yang bagaimana seseorang itu meningkatkan dirinya, manajemen dirinya untuk menjadi lebih baik. Seringkali anak banyak membaca buku-buku dengan tema seperti ini. Di antara buku yang anak baca, anak tertarik dan anak tekunin, anak baca, anak lihat, masya Allah menarik banget buku itu. Tulisan Robin Sharma. Ya, Robin Sharma ini. Robin Sharma ini Kanada kalau nggak salah. Ya, banyak karya tulisnya. Menarik, banyak karya tulisnya dan banyak yang menarik. Salah satu karya tulis dia ini adalah judulnya The Leader Who Had No Title. The Leader Who Had No Title, pemimpin tanpa gelar, gitu ya. Nah itu ketika Anda baca buku ini seperti syarah hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati. Seperti syarah itu. Seperti ya. Dan ada salah satu buku yang menarik juga judulnya The 5 EM Club. The 5 EM Club. Jadi klub jam 5 pagi. Oh, Masya Allah. Klub jam 5 pagi. Ya, dia mengajarkan tentang bagaimana orang itu mendapatkan keberkahan di pagi hari. Dan dia menceritakan di buku itu bagaimana orang-orang sukses di dunia ini bukan cuma sekedar bicara sukses, tapi para pengukir sejarah nggak pernah tidur pagi. Pernah tidur pagi. Iya, pagi mereka aktif, mereka memiliki program, mereka memiliki agenda. Dan yang di antara hal yang menarik yang dia sampaikan tentang ritual malam. Artinya malamnya itu tidurnya itu dia menjelaskan tentang bahwa supaya seseorang itu memiliki pagi yang berkualitas, maka otomatis dia harus mengontrol jam malamnya. Jam tidurnya. Jangan itu kuncinya justru ya. Kuncinya adalah ketika dia memiliki istirahat yang cukup, maka dia akan memulai paginya dengan cukup baik. Ya, ketika bagaimana kita mau bangun pagi segar, tapi tidurnya jam 11:30, jam 1 misalnya. Ya, bagaimana kita bisa segar di pagi harinya? Ini mustahil. Nah, terlepas dari buku itu ya, Anda melihat begini, kita umat Islam, kita mengetahui bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau menjalankan sholat malam seumur hidupnya. Bahkan di antara perintah pertama kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya generasi awal muhajirin, yaitu perintah untuk sholat malam. Ya ayyuhal muzammil, qumil laila illa qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit. Artinya lakukan sholat malam. Dan perintah sholat malam ini di dalam surat Al-Muzammil, awal surat Al-Muzammil ini 2 kali fase diturunkannya surat itu. Surat kalau antum membaca di dalam mushaf, surat Al-Muzammil itu 1,5 halaman. 1 halaman full, kemudian ayat terakhir di setengah halaman di halaman berikutnya, yaitu yang bunyinya inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatu minal ladzina ma'ak wallahu yuqaddiru al-laila wan nahar alima an lan tuhsuhu fataba 'alaikum faqra'u ma tayassara minal Qur'an, dan seterusnya. Itu ayat terakhir dari surat Al-Muzammil. Nah, di dalam ayat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan bahwa dari turunnya ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, ayat-ayat pertama yang perintah untuk qiyamul lail, dengan ayat yang terakhir ini ada jeda kurang lebih setahun. Jeda setahun turunnya ayat terakhir ini setahun. Apa hikmahnya? Ketika turun ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila, wahai orang yang berselimut, bangunlah di waktu malam. Perintah untuk qiyamul lail ini berlaku wajib untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin generasi awal dari umat ini. Diwajibkan untuk mereka. Wajib untuk mereka. Mereka wajib qiyamul lail. Selama setahun mereka wajib qiyamul lail, kemudian diturunkan nilai hukumnya menjadi sunnah setelah turunnya ayat terakhir tadi. Subhanallah, ini dianalisa oleh para ulama. Mereka yang memiliki jiwa pejuang, yang mereka memiliki komitmen yang kuat, yang membutuhkan kesabaran, yang menginginkan ketabahan hidup, yang mengharapkan memiliki kekuatan jiwa, kekuatan fisik, dan memiliki fokus yang kuat, yang memiliki hati yang lapang dan besar. Ini semuanya harus qiyamul lail. Harus qiyamul lail, harus dia sholat malam. Karena itulah kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan para sahabat radhiyallahu anhum untuk sholat malam, agar akarnya tuh, agar mereka memiliki kekuatan iman yang bukan hanya di lisan saja, tapi praktek. Maka di antara pesan Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW, fa'lam anna syarafal mu'min
qiyamuhu bil-lail wa 'izzahu istighna'uhu 'anil nas. Kata Jibril alaihi salam kepada Rasulullah SAW, ketahuilah wahai Muhammad, syaraful mu'min, kemuliaan seorang mukmin itu adalah qiyamul lail, salat malam. Ini adalah nilai kemuliaan bagi seorang mukmin. Dan salat malam ini da'bus salihin, kebiasaannya orang-orang soleh. Da'bus salihina min qablikum. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dengan derajat yang hasan. Kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Sehingga di antara pesan para ulama, jika antum merasa diri antum soleh, tapi tidak menjalankan kebiasaannya orang soleh, yaitu salat malam, antum belum soleh. La haula wala quwwata. Belum soleh. Jalankan kebiasaan orang soleh. Salat malam. Subhanallah. Maka Nabi SAW, beliau tidak pernah meninggalkan sholat malam, baik ketika sehat maupun ketika sakit, dan bahkan ketika terlewat sebagian dari sholat malam, Nabi SAW beliau menggantinya di waktu duha 12 rakaat. Jadi kalau kelewat malam diganti dengan Rasulullah SAW itu 12 rakaat di waktu duha. Ini hebatnya sholat malam. Baik, telah masuk beberapa pertanyaan. Yang pertama, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah dibenarkan jika kita berwisata ke candi seperti ke Candi Borobudur dan Prambanan karena ada niat ke sana saat mengantar anak serah terima santri kepada pihak pondok pesantren Imam Bukhari Solo di bulan Juli nanti? Syukron jazakallahu khairan bimbingannya. Barakallahu fiik. Ya akhi, jauh lebih bermanfaat Anda membawa anak Anda wisata kuliner daripada ke Candi Candi Borobudur dan yang semisal dengannya. Anda bawa dia wisata kuliner, ya, makan yang halal, makan bakso, makan sate, berikan pakaian, dan itu jauh lebih bermanfaat. Yang kedua, para ulama menyebutkan secara umum adalah tidak boleh berwisata ke tempat-tempat yang di situ Allah Jalla wa'ala dimaksiati dan terkhusus dengan syirik. Karena di antara bentuk konsekuensi, di antara konsekuensi tauhid adalah al-bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri, menjauhkan diri dari kesyirikan dan pelaku syirik. Oleh karena Nabi Ibrahim menyatakan, innani bara'um mimma ta'malun. Aku berlepas diri dari perbuatan kalian, yaitu syirik yang dilakukan oleh ayahanda beliau dan kaumnya. Jangan kita justru mendatangi tempat-tempat yang di sana Allah Jalla wa'ala disekutukan secara nyata dan jelas-jelas Allah Jalla wa'ala disekutukan tempat tersebut. Ini bisa bermasalah iman kita. Bagaimana kita mengatakan diri kita mentauhidkan Allah dan benci syirik, sementara kita justru mendatangi tempat-tempat syirik. Dan kita tidak harus mendatanginya. Nah, hanya sekadar wisata. Nah, dan ini dapat membahayakan iman seseorang karena hati manusia itu lemah dan dia akan mudah terpukau dengan sesuatu yang sering ia lihat. Dan di antara akibat buruk dalam hal ini adalah dia tidak lagi risih dengan pemandangan kesyirikan. Kenapa? Karena dia sudah sering melihatnya. Sensitivitasnya semakin berkurang, bahkan telah hilang dengan kesyirikan karena dia terlalu sering melihatnya dan berada di tengah-tengahnya. Nah, sementara kita akan risih dengan pemandangan zina, homo. Lalu kenapa kita tidak risih dengan pemandangan syirik, di mana dosa syirik jauh lebih kejam, jauh lebih buruk dan jauh lebih dibenci oleh Allah Jalla wa'ala daripada dosa zina, homo dan dosa-dosa maksiat lainnya yang masih di bawah syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan pernah mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah akan mengampuni dosa-dosa di bawah syirik walaupun mereka mati belum sempat bertobat darinya bagi siapa yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Nah. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Datang sebagian orang sekarang menyatakan bagi kita memang dosa berbuat demikian, tapi bagi beliau enggak. Kenapa? Karena beliau sudah sampai ke tarikat ma'rifah. Kalau kita berdosa karena kita masih di tarikat syariah, ya, lebih tinggi dari syariah hakikah. Tapi beliau sudah tarikat ma'rifah. Apa yang beliau lakukan bagi kita dosa, tapi bagi beliau enggak dosa lagi karena sudah tarikat ma'rifah. Sudah lepas dari beban syariat.
Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat An-Naml, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah kamu kepada Allah sampai kematian datang menjemputmu. Lah dia sudah yakin, berarti nggak perlu lagi beribadah kepada Allah. Kalau kita masih awam, masih tarikat syariah, beliau udah ma'rifah, udah benar-benar kenal Allah. Beliau udah pernah suluk 40 hari, puasa muti 40 hari 40 malam. Ia hanya di dalam kelambu dan sering mimpi berjumpa dengan Nabi, sering berkomunikasi dengan malaikat. Subhanallah. Demikian sebagian orang dibodoh-bodohi. Dalilnya apa? Itu tadi firman Allah dalam surat An-Naml ayat terakhir, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadahlah engkau kepada Rabbmu sampai al-yaqin datang kepadamu. Dan dia udah yakin, beda dengan kita. Kalau kita belum yakin, karena masih syariah. Beliau udah ma'rifah. Bagaimana jawabnya ya mah? Ayat suci Al-Quran keliru? Hah? Ada dalilnya tadi. Surat An-Naml ayat terakhir. Hah? Bagaimana? Pernah nggak antum mendapat orang-orang seperti ini? Pernah kan? Banyak yang seperti ini. Ketika ditanya kenapa nggak sholat lagi, kenapa beliau nggak haji lagi, nggak perlu umrah, nggak puasa dan seterusnya, beliau udah tarikat ma'rifah. Nyandak, kalaupun dia berbicara dengan caci makian, bahasa-bahasa kotor, bagi kita itu bahasa kotor, tapi bagi beliau nggak lagi karena udah dengan bahasa ma'rifah. Bicaranya bukan lagi dengan bahasa syariah. Kalau kita masih dengan bahasa syariah, bingung nggak? Ya bingung lah. Ya, bingung kita yang mendengarkan. Padahal kalau dia buka tafsir apa maksud al-yaqin pada ayat di atas tadi, jelaslah bahwa ini maksud al-yaqin di situ adalah kematian. Artinya tetaplah engkau beribadah kepada Allah, menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan larangan-larangannya sampai kematian datang menjemputmu, baru tidak beribadah lagi. Demikian yang ditafsirkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dan ini salah satu bukti apa yang disebutkan oleh para ulama, bahwa di antara sumber kesesatan adalah tatkala seseorang menafsirkan Al-Quran, menafsirkan hadis-hadis Nabi bukan dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dia pahami dengan akalnya, akhirnya dia mentakwil. Malah istiwa ada dua pendapat, ada yang berpendapat tafwid, ada berpendapat takwil, ya, dan seterusnya. Ya. Na'udzubillah. Jelas ya? Ya. Dan kalaupun secara kita bantah secara logika juga bisa. Baiklah kalau di situ masuknya al-yaqin. Mana lebih yakin, lebih kuat keyakinan ma'rifah kita dengan ma'rifah Nabi? Mana lebih kuat ma'rifah ulama aulia sekarang dengan ma'rifah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali dan sahabat-sahabat yang lainnya? Mana lebih kuat ma'rifah aulia fulan, wali fulan dengan ma'rifah 4 imam mazhab? Toh mereka semua masih menjalankan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Tapi sebagian orang percaya aja, dibilang ini cucunya Rasulullah, sambil merayakan dan mengenang hari kelahirannya Rasulullah, dia duduk sambil merokok, tidak berpakaian kecuali celana di atas pahanya. Ya, ini wali fulan, ini tempat dia bertapa dan berkomunikasi dengan Allah. Masya Allah, ada aja yang percaya. Bahkan sayangnya sebagai binatang film, datang wali tersebut senang ke rumahnya. Ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi penampilan, ini orang gila, nggak mandi, ya, nggak ada kebersihannya, nggak salat lagi. Dia dibilang wali, malah langsung diminta doa ini, doa itu, tolong bacakan ini, bacakan itu. Masya Allah. Ya, ya yang deh kinang pengen, yang sepot kinang pengen, lain macutnya yang terang kinang pengen. Ya. Di bawah cahaya yang terang menderang, dia kena tipu. Kalau dalam kegelapan kena tipu, mungkin lain dikit, ya kan? Menghormati orang-orang soleh adalah kewajiban, tapi jangan sampai melampaui batas. Kalau kita melampaui batas, maka itu akan menjadi pintu setan terbesar untuk menjerumuskan kita di dalam dosa terbesar, yaitu dosa yang paling Allah murkai, dosa kesyirikan dan kekafiran. Inilah jamaah sekalian,
yang telah diperingatkan dengan peringatan-peringatan keras di dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu perbuatan melampaui batas, berlebih-lebihan di dalam mencintai dan memuliakan orang soleh.